Bayangkan kamu sedang berjalan melewati kerumunan orang di sebuah kafe atau pusat perbelanjaan. Suasana riuh, orang-orang sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba, seorang wanita memperhatikanmu. Bukan karena kamu paling tampan di ruangan itu. Bukan karena pakaianmu mahal atau mobilmu mencolok. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang membuatnya penasaran, bahkan mungkin tergila-gila. Itulah daya tarik sejati. Dan dalam dunia nyata, hal seperti ini bukan kebetulan. Ada pola, ada strategi, ada sikap, perilaku, dan cara berpikir yang membuat seorang pria terlihat lebih dari sekadar baik atau lumayan. Dia bisa menjadi magnet. Dan ketika seorang wanita tergila-gila pada seorang pria, bukan semata karena fisiknya, tapi karena sensasi yang ia rasakan ketika berada di dekat pria itu. Rasa penasaran, rasa nyaman, rasa tertantang, dan bahkan rasa aman, semua bercampur jadi satu. Naskah ini bukan sekadar membahas cara mendekati wanita. Ini bukan tentang rayuan gombal, trik cepat, atau basa-basi yang mudah dilupakan. Ini tentang bagaimana menjadi pria yang membuat wanita tidak hanya tertarik, tapi merasa bahwa kehadiranmu itu membekas dalam pikirannya. Seolah-olah kamu punya tempat istimewa yang tidak tergantikan. Dan semua itu bisa kamu pelajari. Bisa kamu latih. Bisa kamu tanamkan dalam kepribadianmu. Mulai dari cara berpikirmu, cara memandang dirimu sendiri, hingga bagaimana kamu membentuk hubungan emosional yang dalam. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pondasi yang paling pertama. Cara pertama untuk membuat wanita tergila-gila padamu adalah dengan memiliki karisma. Karisma bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh aktor film atau tokoh terkenal. Karisma adalah aura yang bisa dipelajari dan dibentuk. Bukan soal penampilan fisik, tapi soal kehadiran. Pernahkah kamu melihat seseorang yang ketika masuk ke dalam ruangan, semua orang langsung memperhatikannya, padahal dia tidak bicara banyak? Itulah karisma. Ia memancarkan kepercayaan diri tanpa menjadi sombong. Ia membuat orang ingin mendekat, tanpa memaksa. Seorang pria yang karismatik tidak perlu berbicara keras. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Geraknya sederhana, tapi tidak gugup. Matanya tidak menghindar. Ia menatap dengan kehadiran. Bahkan saat diam pun, ia tetap meninggalkan kesan. Wanita sangat peka terhadap ini. Mereka bisa membedakan pria yang hanya percaya diri di permukaan dengan pria yang memiliki ketenangan yang dalam. Pria yang terlalu banyak bicara kadang justru terlihat rapuh. Tapi pria yang bisa duduk tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespons dengan tepat, itu adalah kualitas yang sangat memikat. Untuk membangun karisma, kamu tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Justru sebaliknya, kamu perlu mengenali siapa dirimu, dan nyaman dengan itu. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak haus validasi, tidak merasa perlu pamer, tapi tahu bahwa kehadirannya sudah cukup. Mulailah dengan memperhatikan bahasa tubuhmu. Punggung tegak, gerakan tidak tergesa-gesa, dan tatapan mata yang stabil. Saat berbicara, gunakan jeda. Jangan terburu-buru. Biarkan kata-katamu punya bobot. Dan yang paling penting, belajar untuk diam dengan percaya diri. Karena diam yang percaya diri lebih kuat daripada 1000 kata yang gugup. Contoh nyata dari karisma bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin di tempat kerja yang jarang marah, tapi saat berbicara semua mendengarkan. Atau seorang guru yang tidak perlu berteriak, tapi seluruh kelas menghormatinya. Itu bukan karena posisi mereka, tapi karena aura yang mereka bawa. Dan itu bisa kamu pelajari. Karisma juga terbangun dari cara kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, wanita bisa merasakannya. Mereka melihat bagaimana kamu berbicara dengan pelayan restoran, dengan satpam, dengan teman-temanmu. Semua itu mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika seorang wanita melihat bahwa kamu adalah pria yang tulus, hangat, dan tidak dibuat-buat, ia akan merasa bahwa kamu adalah pria langka. Tapi karisma tidak hanya soal perilaku luar. Ini juga soal pikiran. Seorang pria yang terlalu fokus untuk disukai justru sering kehilangan karismanya.
karena energinya memancar dari kebutuhan akan persetujuan. Tapi pria yang tahu siapa dirinya, yang punya tujuan hidup yang jelas, dan yang tidak takut ditolak, ia punya energi yang berbeda. Dan energi itulah yang membuat wanita penasaran, tertarik, dan bahkan tergila-gila. Kamu tidak perlu menjadi orang terkenal. Tidak perlu menjadi paling kaya. Tapi kamu perlu menjadi versi terbaik dari dirimu yang paling autentik. Ketika kamu masuk ruangan, jangan fokus pada bagaimana cara agar mereka suka sama saya. Tapi ubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana cara saya bisa hadir dengan penuh? Karena kehadiran yang utuh, yang tidak terpecah oleh rasa cemas atau ingin disukai, itu adalah magnet sejati. Ketika kamu memiliki karisma, kamu tidak perlu mengejar perhatian. Perhatian akan datang dengan sendirinya. Dan wanita akan mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Kenapa saya tidak bisa berhenti memikirkannya? Itulah kekuatan karisma. Dan itu baru permulaan. Poin 2. Ketegasan dan tujuan hidup yang jelas. Bayangkan seorang pria yang tahu kemana dia pergi dalam hidupnya. Ia tidak kebingungan saat dihadapkan pada pilihan. Ia tahu apa yang penting, dan ia tahu apa yang tidak perlu ia buang waktu untuknya. Ketika kamu berada di dekat pria seperti ini, ada satu hal yang langsung terasa, ketenangan. Dan bukan hanya ketenangan yang lembut, tapi juga aura kepemimpinan yang kuat. Inilah kekuatan dari ketegasan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Seorang wanita bisa langsung membedakan pria yang punya arah hidup dengan pria yang hanya mengikuti arus. Pria yang tidak punya tujuan akan cenderung mudah goyah. Ia seringkali mengiyakan semua permintaan orang lain, takut menolak, dan hidup dalam pola yang tak tentu. Tapi pria yang punya prinsip, yang tahu kapan harus berkata tidak, dan yang tidak takut berbeda dari kebanyakan orang, justru menjadi pribadi yang menarik secara mendalam. Ketegasan bukan berarti keras kepala atau arogan. Bukan berarti kamu harus memaksakan kehendakmu. Ketegasan sejati adalah kemampuan untuk memutuskan dengan tenang dan tegas, tanpa keraguan. Bahkan ketika keputusan itu tidak menyenangkan. Bahkan ketika kamu tahu bahwa keputusan itu akan membuatmu tidak disukai oleh sebagian orang. Tapi kamu tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar untuk dirimu sendiri. Wanita sangat menghargai pria yang bisa berdiri di atas pilihannya. Pria yang tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang. Karena mereka merasa aman berada di dekat pria seperti ini. Ketika kamu tegas, kamu memancarkan rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri itulah yang sangat menular. Ia membuat orang lain ingin ikut bergerak bersamamu. Sekarang bayangkan kamu sedang berkencan dengan seorang wanita. Kamu berkata, aku suka tempat ini, makanannya tenang dan suasananya nyaman. Lalu kamu memesan makanan tanpa terlalu banyak drama. Tahu apa yang kamu mau. Kamu tidak terlihat gelisah, tidak ragu. Di situ, kamu sedang menunjukkan kualitas yang jarang ditemukan, ketegasan. Wanita tidak hanya merasa dihargai, tapi juga merasa bahwa kamu punya kendali atas hidupmu. Tujuan hidup juga sangat memengaruhi daya tarikmu. Bukan karena tujuan itu harus muluk atau besar, tapi karena kamu punya arah. Kamu tahu apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan. Kamu tahu mengapa kamu melakukan pekerjaanmu sekarang. Kamu tidak hanya hidup dari hari ke hari, tapi kamu sedang membangun sesuatu. Dan ketika kamu membicarakannya, mata kamu berbinar. Kata-katamu jujur, penuh semangat. Itulah yang menarik. Wanita menyukai pria yang punya visi. Bahkan jika kamu belum mencapai semuanya, yang penting adalah kamu sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Karena tujuan hidup yang jelas menunjukkan bahwa kamu pria yang sedang berkembang. Kamu punya standar. Kamu punya alasan untuk bangun pagi dan bekerja keras. Dan itu jauh lebih menarik daripada pria yang hanya hidup untuk kesenangan sesaat. Sebaliknya, pria yang terlalu sering ragu, takut memutuskan, dan bingung tentang hidupnya, akan terlihat seperti anak laki-laki yang sedang tumbuh, bukan pria dewasa yang siap memimpin. Dan meskipun wanita bisa bersimpati, mereka tidak akan tergila-gila pada pria seperti itu. Mereka mungkin menganggapmu baik, tapi tidak menarik dalam arti emosional yang dalam. Untuk melatih ketegasan, kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Seperti memilih sendiri makananmu. Menentukan rencana akhir pekan tanpa harus terus-menerus bertanya, kamu maunya apa?
lalu berani berkata, "Tidak," saat ada hal yang menurutmu tidak sesuai dengan prinsipmu. Termasuk ketika kamu mulai menetapkan batasan terhadap orang-orang yang suka mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Sementara itu, untuk menemukan tujuan hidup, kamu bisa mulai dari pertanyaan sederhana. Hal apa yang membuatmu merasa hidup? Hal apa yang rela kamu lakukan? Bahkan saat kamu lelah? Apa yang ingin kamu wariskan dalam hidup ini? Apa yang membuat kamu merasa berarti? Jangan tunggu hidup siap dulu baru kamu punya tujuan. Justru dengan punya tujuan, hidupmu jadi lebih tertata. Dan wanita yang melihat kamu berjalan dengan arah yang jelas akan melihat kamu sebagai seseorang yang layak diikuti. Ketegasan dan arah hidup ini bukan sekadar membuat wanita tertarik, tapi membuat mereka merasa bahwa kamu bisa diandalkan. Bahwa kamu tahu apa yang kamu mau. Dan bahwa kamu tidak akan hilang arah saat keadaan sulit. Karena hidup tidak selalu mudah. Tapi ketika kamu tahu kemana kamu melangkah, kamu jadi kompas bagi dirimu sendiri, dan mungkin juga bagi wanita yang bersamamu. Poin 3. Misteri yang elegan. Jangan terlalu mudah ditebak. Ada sesuatu yang sangat memikat dari hal-hal yang tidak langsung terbuka seluruhnya. Seperti film yang tidak kamu pahami di 5 menit pertama, tapi membuatmu penasaran hingga akhir. Seperti novel yang tidak langsung membeberkan semua rahasianya, tapi justru membuatmu terus ingin membalik halaman demi halaman. Itulah kekuatan misteri. Dalam relasi antara pria dan wanita, misteri bukan berarti kamu harus menjadi orang tertutup. Bukan berarti kamu harus membohongi atau menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Tapi justru tentang bagaimana kamu menyampaikan dirimu dalam takaran yang tepat. Tidak semuanya harus dibagikan di awal. Tidak semua hal tentangmu harus langsung bisa ditebak. Wanita secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama jika mereka merasa ada sesuatu yang belum mereka pahami dari seorang pria. Ketika kamu terlalu mudah ditebak, terlalu cepat membuka semua sisi hidupmu, kamu akan kehilangan daya tarik itu. Karena rasa penasaran adalah bahan bakar dari keterikatan emosional. Dan ketika tidak ada lagi yang membuat penasaran, daya tarik itu perlahan meredup. Coba bayangkan kamu baru kenal seorang wanita. Dalam satu malam, kamu sudah menceritakan semua kisah masa lalumu, cita-citamu, kesedihan terdalammu, dan bahkan hal-hal yang belum pantas dibagikan. Apa yang terjadi? Alih-alih terhubung lebih dalam, justru kamu membuat prosesnya terasa terburu-buru. Hubungan yang terburu-buru seringkali kehilangan kedalaman. Karena tidak ada lagi tahapan, tidak ada lagi dinamika, dan tidak ada lagi ketegangan emosional. Sebaliknya, pria yang bisa berbicara dengan tenang, menjawab pertanyaan seperlunya, tidak banyak membual, dan tahu kapan harus diam, justru seringkali membuat wanita bertanya-tanya. Sebenarnya siapa dia? Apa yang ada di balik tatapannya? Apa yang sedang dia pikirkan? Itulah misteri yang elegan. Sebuah kualitas yang memikat tanpa membuatmu terlihat seperti teka-teki yang membingungkan. Karena ada bedanya antara pria yang misterius dan pria yang tertutup. Pria yang tertutup sulit didekati karena tidak mau membuka diri. Tapi pria yang misterius justru membuat proses mengenalnya terasa seperti petualangan. Contohnya, kamu bisa berbagi cerita, tapi tidak harus seluruhnya. Kamu bisa menunjukkan perhatian, tapi tidak harus setiap saat. Kamu bisa hadir dalam hidup seorang wanita, tapi tidak harus selalu tersedia setiap detik. Biarkan ada ruang. Biarkan ada jeda. Karena di sanalah rasa rindu dan penasaran tumbuh. Sama seperti musik, bukan hanya nada yang penting, tapi juga jeda di antara nadanya. Dalam komunikasi, bukan hanya kata-katamu yang penting, tapi juga kapan kamu memilih untuk tidak berkata-kata. Dalam interaksi, bukan hanya seberapa sering kamu hadir, tapi seberapa berkualitas kehadiranmu itu. Pria yang memiliki misteri biasanya juga adalah pria yang sibuk dengan hidupnya. Bukan sibuk sok sibuk, tapi benar-benar punya hal yang sedang ia bangun. Karir, hobi, jaringan sosial, keluarga, proyek pribadi, semua ini menunjukkan bahwa kamu punya dunia sendiri. Dan ketika wanita masuk dalam dunia itu, mereka merasa bahwa mereka sedang memasuki sesuatu yang berharga. Misteri yang elegan juga menumbuhkan rasa hormat. Karena wanita merasa bahwa untuk mengenalmu lebih dalam, mereka harus benar-benar menunjukkan ketulusan. Tidak bisa asal tanya, tidak bisa asal dekat. Harus perlahan, harus sabar.
Dan saat mereka berhasil menembus lapisanmu satu demi satu, mereka akan merasa terhubung lebih dalam. Karena proses itu membuat semuanya terasa lebih bermakna. Jangan pernah meremehkan kekuatan rasa penasaran. Dalam banyak kisah cinta yang kuat, selalu ada elemen rasa ingin tahu. Bukan karena pasangan saling menyembunyikan sesuatu, tapi karena ada dinamika yang berkembang perlahan. Ada hal-hal yang baru terungkap di waktu yang tepat. Dan itu membuat hubungan terasa hidup. Jadi, saat kamu bersama wanita yang kamu sukai, jangan terburu-buru membuka semua kartumu. Biarkan ada cerita yang disimpan untuk besok. Biarkan ada senyum yang tidak kamu jelaskan. Biarkan ada keputusan yang kamu buat tanpa perlu kamu jelaskan terlalu panjang. Karena disitulah kamu sedang memancarkan magnet misteri, dan itu adalah salah satu kekuatan yang membuat wanita tergila-gila. Poin 4. Kecerdasan emosional, menjadi pria yang mengerti tanpa harus dikatakan. Di balik semua perasaan wanita yang kompleks, ada satu harapan sederhana yang seringkali tidak diungkapkan dengan kata-kata. Mereka ingin dimengerti. Tapi bukan sekadar dimengerti dalam bentuk logika atau solusi. Mereka ingin dimengerti secara emosional. Mereka ingin merasa bahwa kamu benar-benar hadir, benar-benar menyimak, dan benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan, bahkan tanpa harus selalu dijelaskan. Dan inilah mengapa pria dengan kecerdasan emosional tinggi sangat menarik. Bukan karena mereka pintar berkata-kata. Bukan karena mereka bisa memecahkan masalah lebih cepat. Tapi karena mereka tahu kapan harus diam, kapan harus mendengar, dan kapan cukup hadir saja tanpa mencoba mengubah segalanya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi, baik emosi orang lain maupun emosimu sendiri, lalu merespons dengan cara yang tepat dan dewasa. Ini tentang kepekaan, tentang empati, tentang membaca isyarat halus dalam nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Coba bayangkan situasi sederhana. Wanita yang kamu sukai tiba-tiba terlihat murung. Kamu bertanya, "Kamu kenapa?" Dia menjawab, "Nggak apa-apa." Banyak pria akan berhenti di situ. Mereka menganggap jawaban itu sebagai fakta. Tapi pria dengan kecerdasan emosional akan tahu bahwa nggak apa-apa seringkali berarti justru ada sesuatu. Tapi bukan berarti kamu harus mendesak atau memaksa dia bicara. Justru dengan menunjukkan kesabaran, dengan menawarkan pelukan atau sekadar duduk di sampingnya tanpa berkata-kata, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu hadir. Dan kehadiran yang tenang, yang tidak menuntut, yang tidak menghakimi, itu lebih menyentuh daripada 1000 nasihat. Wanita merasa aman saat tahu kamu tidak langsung menyalahkan, tidak cepat marah, dan tidak membuat semua hal menjadi tentang dirimu. Mereka merasa nyaman saat tahu kamu bisa menerima berbagai suasana hati mereka tanpa menjauh. Mereka merasa dihargai saat tahu kamu bisa mendengarkan tanpa tergoda untuk memberi solusi terlalu cepat. Karena satu hal yang sering membuat pria gagal dalam hubungan adalah keinginan untuk memperbaiki. Padahal yang dibutuhkan bukan selalu solusi, tapi validasi, penerimaan, pemahaman. Contoh lain, ketika seorang wanita merasa cemburu atau gelisah, pria yang tidak punya kecerdasan emosional akan berkata, "Kamu lebay deh." Atau, "Ngapain sih mikirin hal sepele begitu?" Padahal, respon seperti itu justru membuat wanita merasa tidak dimengerti. Tapi pria yang punya kepekaan emosional akan berkata, "Aku bisa ngerti kamu ngerasa kayak gitu. Mau cerita lebih banyak?" Dan itu akan langsung membuat wanita merasa dihargai. Kecerdasan emosional juga melibatkan kemampuan untuk mengelola emosimu sendiri. Pria yang terlalu reaktif, yang gampang tersinggung, yang cepat marah saat ada perbedaan pendapat, akan terlihat belum matang. Tapi pria yang bisa tenang saat ditekan, yang bisa tetap sabar saat keadaan tidak sesuai harapan, dan yang bisa mengontrol kata-katanya saat sedang emosi, itu menunjukkan kualitas kedewasaan yang sangat tinggi. Dan wanita, pada akhirnya, mencari rasa aman emosional dari seorang pria. Bukan hanya rasa aman secara fisik atau finansial, tapi rasa aman bahwa mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Rasa aman bahwa mereka bisa menangis, marah, atau bingung, dan kamu tetap ada di situ. Kecerdasan emosional juga bisa kamu latih. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri setiap kali kamu merasa marah, kecewa, atau frustrasi. Apa sebenarnya yang sedang aku rasakan?
Dari mana datangnya perasaan ini? Semakin kamu akrab dengan emosimu sendiri, semakin mudah kamu mengenali emosi orang lain. Dan semakin kuat daya tarik emosionalmu. Kamu tidak perlu menjadi psikolog untuk bisa mengerti wanita. Tapi kamu perlu hadir dengan hati yang terbuka. Peka terhadap suasana. Tidak buru-buru mengambil alih. Dan berani menjadi tempat yang tenang di tengah badai perasaan. Ketika seorang wanita merasa bahwa kamu bisa memahaminya, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan perhatian dan kehadiran yang tulus, dia akan merasa terhubung denganmu secara emosional. Dan keterikatan emosional adalah jenis keterikatan yang paling sulit dilepaskan. Banyak pria berpikir bahwa daya tarik terbesar adalah penampilan atau status. Tapi daya tarik yang sesungguhnya seringkali datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk hadir, dan kemampuan untuk membuat wanita merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaannya. Itulah kekuatan dari kecerdasan emosional. Dan ketika kamu memilikinya, wanita tidak hanya akan tertarik padamu, tapi bisa tergila-gila. Poin 5. Kemandirian dan kehidupan yang penuh. Ada satu hal yang sering membuat wanita jatuh cinta tanpa bisa menjelaskan alasannya. Bukan karena wajahmu, bukan karena hartamu, tapi karena kamu punya kehidupanmu sendiri. Kamu tidak mengejar-ngejar, tidak bergantung, tidak membuat dia sebagai pusat duniamu. Kamu berdiri tegak sebagai seorang pria dengan hidup yang penuh, bahkan sebelum dia datang. Kemandirian bukan berarti kamu menolak bantuan, atau ingin hidup sendiri selamanya. Kemandirian juga bukan tentang tidak peduli pada siapapun. Tapi kemandirian adalah kemampuan untuk merasa utuh tanpa harus menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Ini tentang punya aktivitas yang kamu sukai, punya rutinitas yang kamu nikmati, punya tujuan yang kamu kejar, bahkan saat kamu sedang tidak jatuh cinta. Wanita sangat sensitif terhadap energi ini. Mereka bisa merasakan apakah seorang pria sedang mengisi kekosongannya dengan hubungan, atau apakah pria itu memang sudah hidup dalam kelimpahan batin, dan hubungannya hanya bagian dari kehidupan, bukan pusatnya. Ketika kamu terlalu cepat melekat, terlalu sering hadir, terlalu mudah meninggalkan aktivitas pribadimu demi si dia, maka yang kamu tunjukkan bukan cinta, tapi ketergantungan. Dan ketergantungan adalah lawan dari daya tarik. Coba bayangkan kamu baru dekat dengan seorang wanita, dan dalam waktu singkat kamu sudah selalu ingin tahu dia di mana, sedang apa, dengan siapa, kapan balas chat, kenapa tidak mengangkat telepon. Semua itu bukan romantis, tapi melelahkan. Hubungan seperti ini cepat menguap, karena terasa sempit dan menekan. Sebaliknya, bayangkan kamu tetap menjalani rutinitasmu seperti biasa. Pagi kamu berolahraga, siang kamu bekerja, sore kamu menekuni hobi, malam kamu istirahat. Kamu punya waktu untuk teman-temanmu, keluargamu, bahkan untuk diam bersama dirimu sendiri. Kamu punya jadwal, kamu punya dunia. Dan saat kamu bersama si dia, kamu benar-benar hadir. Tapi setelah itu, kamu kembali ke duniamu. Inilah pria yang tidak menggantungkan hidupnya pada wanita. Dan justru karena itu, wanita ingin masuk ke dalam duniamu. Wanita tidak ingin menjadi segalanya dalam hidupmu. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang sudah utuh. Pria yang mandiri itu seperti pohon yang kokoh, tidak bergantung pada angin untuk berdiri. Tapi ketika angin datang, dia bisa menari. Saat cinta datang, dia bisa membuka cabangnya. Tapi dia tidak tumbang. Dia tetap kokoh berdiri dengan akarnya sendiri. Kemandirian juga terlihat dari cara kamu mengambil keputusan. Pria yang selalu ragu, yang terus bertanya, kamu maunya apa? Yang takut membuat keputusan sendiri, terlihat belum dewasa. Tapi pria yang bisa memutuskan tempat makan tanpa drama, bisa menentukan prioritas tanpa selalu minta validasi, dan tahu apa yang penting dalam hidupnya. Inilah pria yang dianggap berkelas. Kehidupan yang penuh tidak harus berarti glamor. Kamu tidak perlu punya jadwal traveling setiap bulan, atau koleksi mobil mahal. Kehidupan yang penuh adalah ketika kamu punya aktivitas yang membuatmu tumbuh. Kamu membaca, kamu belajar, kamu menyumbang waktu untuk hal yang berarti. Kamu berkembang dalam pekerjaanmu. Kamu punya hobi yang membuatmu hidup. Semua ini menunjukkan bahwa kamu mencintai hidupmu, bahkan saat kamu sendirian. Dan ketika wanita melihat itu,
dia akan merasa tertarik secara mendalam. Karena pria seperti ini tidak mudah didapatkan. Dia tidak akan asal jatuh cinta hanya karena kesepian. Dia memilih dengan sadar, karena hidupnya sudah cukup penuh. Dan saat dia memilih untuk membuka hatinya pada seorang wanita, itu bukan karena dia butuh seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi karena dia ingin berbagi kelimpahan. Inilah cinta yang paling sehat. Inilah hubungan yang paling menarik, karena tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada keinginan untuk saling menguasai. Yang ada hanya keinginan untuk saling menemani, saling menguatkan, saling tumbuh bersama. Kesalahan umum yang banyak pria lakukan adalah mengira bahwa cinta berarti harus selalu bersama, harus selalu terhubung, harus saling tergantung. Padahal justru jarak yang sehat, ruang untuk tumbuh, dan kehidupan masing-masing yang tetap dijaga, itulah yang membuat hubungan langgeng dan berkelas. Jadi, sebelum kamu berharap ada wanita yang tergila-gila padamu, tanyakan dulu pada dirimu, apakah hidupku sudah cukup penuh tanpa dia? Apakah aku punya misi, aktivitas, dan kebahagiaan yang bisa kujalani sendiri? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Wanita tidak akan tergila-gila pada pria yang kosong dan butuh cinta untuk hidup. Tapi mereka akan tergila-gila pada pria yang sudah hidup penuh, dan memilih mereka bukan karena butuh, tapi karena ingin berbagi keindahan hidup yang sudah dia miliki. Poin 6. Keberanian mengambil risiko dan tegas dalam tindakan. Ada satu kualitas yang sangat membedakan pria biasa dengan pria yang disegani, dihormati, dan bahkan dicintai secara mendalam oleh wanita, keberanian. Bukan sekadar keberanian untuk menghadapi bahaya, tapi keberanian untuk mengambil keputusan. Keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk mengambil risiko, bahkan ketika hasilnya belum pasti. Dalam banyak hal, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak semua hal bisa kita kontrol. Tidak semua keputusan bisa dijamin hasilnya. Tapi pria yang punya karakter kuat tidak menunggu segala sesuatu menjadi sempurna dulu sebelum bertindak. Ia tidak menunggu lampu hijau dari semua orang. Ia tahu bahwa ketegasan dalam situasi tidak pasti justru menunjukkan keberanian sejati. Dan di mata wanita, kualitas ini sangat memikat. Bayangkan dua pria. Yang pertama selalu mengatakan, "Aku nggak yakin." "Gimana menurutmu?" "Nanti aja deh. Kita lihat dulu keadaannya." Sementara pria kedua berkata, "Aku tahu ini belum pasti, tapi aku percaya ini langkah yang tepat. Aku akan ambil tanggung jawabnya." Pria mana yang terlihat lebih menarik? Jawabannya jelas. Bukan karena dia sok tahu, tapi karena dia berani mengambil sikap. Dan itu membuat wanita merasa aman secara emosional, karena tahu bahwa dia bersama pria yang tidak lari saat keadaan sulit. Keberanian mengambil risiko ini tidak selalu harus dalam skala besar seperti berbisnis atau pindah kota. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari hal-hal sederhana. Seperti berani mengungkapkan perasaanmu lebih dulu. Berani mengajak dia bertemu tanpa takut ditolak. Berani berkata, "Tidak," pada sesuatu yang tidak kamu yakini benar, walaupun itu membuatmu tidak populer. Pria yang terlalu takut akan penolakan, yang selalu main aman, yang selalu menunggu kesempatan ideal, seringkali justru tidak pernah benar-benar hidup. Dan wanita bisa merasakannya. Mereka bisa tahu kapan kamu hidup dalam ketakutan. Kapan kamu hanya menunggu situasi berubah. Dan saat itu terjadi, daya tarikmu perlahan menghilang. Tapi ketika kamu menjadi pria yang tahu bagaimana membuat keputusan, yang berani ambil risiko, dan yang siap bertanggung jawab atas akibatnya, maka kamu tidak hanya menarik, kamu menumbuhkan rasa kagum. Dan rasa kagum adalah salah satu dasar terdalam dari cinta sejati. Ketegasan dalam tindakan juga berarti kamu tidak hanya bicara, tapi kamu melakukan. Banyak pria jago berkata-kata, "Aku akan berubah, aku akan lebih baik, aku pasti bisa." Tapi ketika waktunya bertindak, mereka diam. Dan wanita bisa melihat itu. Karena yang mereka nilai bukan kata-katamu, tapi langkahmu. Misalnya, kamu bilang kamu ingin membangun karir, tapi tidak pernah mulai. Kamu bilang kamu ingin memperbaiki hubungan, tapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Semua itu membuat wanita ragu. Tapi jika kamu adalah pria yang tidak banyak janji, tapi saat kamu bilang, "Aku akan lakukan," kamu benar-benar melakukannya,
maka kamu punya nilai yang berbeda. Nilai yang jarang. Ingat, keberanian bukan berarti kamu tidak pernah takut. Keberanian adalah saat kamu tetap melangkah, walaupun takut. Dan justru karena kamu tetap melangkah, kamu berkembang. Kamu bertumbuh. Kamu menjadi pribadi yang lebih kuat setiap kali kamu melewati ketidakpastian. Wanita sangat tertarik pada pria yang punya prinsip seperti ini. Karena dalam hubungan, akan selalu ada masa-masa sulit. Akan selalu ada tantangan. Dan mereka ingin tahu, apakah pria di samping mereka adalah seseorang yang bisa diandalkan saat keadaan rumit? Atau justru seseorang yang hanya kuat saat semuanya mudah? Keberanian mengambil risiko juga menunjukkan bahwa kamu punya harga diri. Bahwa kamu tidak takut salah. Bahwa kamu tahu, kesalahan bukan akhir dunia. Tapi justru bagian dari prosesmu menjadi pria yang lebih dewasa. Dan ini memberi pesan kuat, kamu bukan anak-anak. Kamu adalah pria yang tumbuh, yang berani, yang bisa memimpin. Dan ketika seorang wanita melihat kamu bertindak dengan keyakinan, dengan ketegasan, dan dengan keberanian, walau tidak semua langkahmu sempurna, dia akan merasa tertarik, terpikat. Karena kualitas ini sangat langka, dan sangat berharga. Jadi mulai sekarang, biasakan dirimu untuk mengambil keputusan. Ucapkan apa yang perlu diucapkan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan terus-menerus menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik seringkali tidak datang. Tapi keberanian selalu bisa kamu pilih. Poin 7. Konsistensi dan integritas, saat perkataan dan tindakan selaras. Dalam dunia yang penuh janji kosong, kepalsuan, dan perubahan sikap yang tak menentu, ada satu kualitas yang sangat langka, namun sangat dirindukan, konsistensi. Seorang pria yang bisa dipercaya, yang tidak berubah-ubah tergantung suasana hati, yang kalau sudah bicara, kata-katanya bisa dipegang, yang tidak berkata A hari ini, lalu melakukan Z keesokan harinya. Inilah inti dari integritas. Dan wanita, sadar atau tidak, sangat peka terhadap ini. Mereka mungkin tertarik pada penampilanmu, pada gaya bicaramu, pada daya tarik awal yang kamu miliki. Tapi yang akan menentukan apakah mereka bisa bertahan dalam hubungan denganmu adalah apakah kamu bisa diandalkan. Integritas bukan sesuatu yang bisa kamu pamerkan dengan mudah. Ini bukan seperti memakai jam tangan mahal atau mobil keren. Tapi ini terlihat dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Saat kamu bilang, aku akan telepon malam ini, apakah kamu benar-benar melakukannya? Saat kamu berjanji akan berubah, apakah kamu menunjukkan bukti nyata? Saat kamu bilang kamu menghargai dia, apakah tindakanmu menunjukkan itu? Banyak pria kehilangan daya tarik bukan karena mereka tidak menarik, tapi karena mereka tidak konsisten. Hari ini manis, besok dingin. Hari ini perhatian, lusa menghilang. Hari ini penuh semangat, minggu depan sudah menyerah. Semua itu menanamkan rasa tidak aman dalam hati wanita. Dan begitu rasa tidak aman itu tumbuh, hubungan mulai melemah. Sebaliknya, pria yang stabil emosinya, konsisten tindakannya, dan jujur dalam perkataannya akan terasa seperti batu karang. Teguh, kokoh, bisa diandalkan. Dan wanita merasa nyaman berada di dekat pria seperti ini. Karena mereka tahu, bahkan saat dunia sedang kacau, pria ini tidak akan lari. Dia tidak akan berubah hanya karena suasana hati atau godaan sesaat. Dia punya nilai. Dan dia berdiri di atas nilai itu. Bayangkan kamu sedang membangun rumah. Kamu bisa punya desain terbaik, perabotan mewah, dan pencahayaan sempurna. Tapi kalau pondasinya rapuh, semuanya bisa runtuh sewaktu-waktu. Nah, dalam hubungan, integritas adalah pondasi itu. Dan pria yang punya integritas adalah pria yang bisa membangun hubungan jangka panjang, bukan sekadar hubungan sesaat. Konsistensi juga berarti kamu tidak mudah tergoda untuk tampil sempurna di awal, lalu berubah ketika sudah merasa aman. Banyak pria yang di tahap pendekatan bersikap manis, sabar, penuh perhatian, tapi setelah hubungan terjalin, semua itu menghilang. Wanita pun merasa tertipu, seolah mereka jatuh cinta pada satu orang, tapi setelah dekat yang muncul adalah pribadi yang sama sekali berbeda.
Inilah mengapa pria yang bisa mempertahankan kualitas terbaiknya secara konsisten sangat langka dan sangat berharga. Pria yang punya integritas juga tahu batas. Dia tidak mengumbar janji yang belum tentu bisa ditepati. Dia tidak menjual mimpi. Tapi saat dia berbicara dengan jujur. Bahkan ketika kejujuran itu tidak enak untuk didengar. Dan justru disitulah daya tariknya. Karena wanita bisa melihat bahwa pria ini tidak bermain-main. Integritas juga terlihat saat kamu menghadapi godaan. Saat kamu diuji. Apakah kamu tetap setia pada nilai-nilaimu? Atau kamu berkompromi demi kenyamanan sesaat? Apakah kamu tetap menghormati wanita yang bersamamu, bahkan saat dia sedang tidak menyenangkan? Ataukah kamu hanya baik saat semua berjalan sesuai keinginanmu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan seberapa besar kualitas dirimu sebagai pria. Dan wanita, yang sudah banyak menghadapi pria manipulatif, pria pelin-pelan, pria yang hanya baik di awal, akan langsung bisa membedakanmu saat kamu menunjukkan konsistensi. Dan jangan salah, konsistensi tidak harus berarti kamu selalu sempurna. Tidak harus selalu kuat. Justru saat kamu mengakui kelemahanmu, tapi tetap bertanggung jawab, itu adalah bagian dari integritas. Saat kamu mengatakan, aku salah, dan aku akan perbaiki, itu jauh lebih menarik daripada kamu pura-pura benar sepanjang waktu. Karena pada akhirnya, wanita tidak mencari pria sempurna. Mereka mencari pria nyata. Pria yang bisa tumbuh. Yang bisa dipercaya. Yang ketika berkata, aku di sini untukmu, benar-benar ada. Jadi, jika kamu ingin membuat wanita tergila-gila padamu, jangan fokus hanya pada kesan awal. Fokuslah pada bagaimana kamu menjaga kualitas dirimu secara konsisten. Bagaimana kamu membangun kepercayaan perlahan, dan menjaganya seperti sesuatu yang sangat berharga. Karena sekali wanita merasa bahwa kamu bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya tindakannya, dan bisa diandalkan sikapnya, maka kamu tidak hanya akan menarik hatinya. Kamu akan memiliki tempat yang dalam di pikirannya. Dan itu lebih kuat daripada sekadar cinta sesaat. Poin 8. Sense of humor yang berkualitas, membuatnya tertawa tanpa kehilangan wibawa. Tidak ada yang lebih menyenangkan dalam sebuah interaksi selain tertawa bersama. Saat dua orang tertawa karena hal yang sama, seolah-olah mereka sedang membangun jembatan tak terlihat yang menghubungkan hati mereka. Di sanalah muncul rasa nyaman. Dan rasa nyaman adalah fondasi dari keterikatan emosional. Karena wanita bisa saja jatuh hati pada pria tampan, tapi mereka akan tergila-gila pada pria yang bisa membuat mereka tertawa. Namun, penting untuk dipahami, humor yang memikat wanita bukanlah lelucon murahan. Bukan candaan yang kasar, merendahkan orang lain, atau terlihat memaksakan diri. Wanita menyukai pria yang tahu cara bercanda, tapi tetap menjaga wibawa. Tetap elegan. Tetap menunjukkan kecerdasan. Sense of humor yang berkualitas bukan hanya soal melucu, tapi soal mampu melihat sisi ringan dari kehidupan. Mampu mengubah situasi canggung menjadi hangat. Mampu menenangkan suasana dengan tawa, bukan dengan membual, tapi dengan kepekaan. Contoh nyata, bayangkan kamu sedang berkencan. Suasana agak tegang, mungkin karena ini pertemuan pertama. Tapi kamu memperhatikan sekitar, lalu berkomentar ringan, kopi di sini aromanya seperti ingin ngajak ngobrol, tapi belum siap berkomitmen. Itu bukan lelucon besar, tapi cukup untuk memecah ketegangan. Wanita akan tersenyum, mungkin tertawa kecil. Dan dalam momen itu, kamu telah membuka pintu. Karena pria yang bisa membuat wanita tertawa tanpa harus memaksa, adalah pria yang menunjukkan kendali emosi. Dia tidak gugup, tidak panik, tidak terlalu serius. Tapi juga tidak asal-asalan. Dia tahu bagaimana menempatkan tawa sebagai jembatan, bukan sebagai topeng. Wanita sangat menyukai pria yang bisa menertawakan dirinya sendiri, tapi bukan dengan merendahkan diri, melainkan dengan menunjukkan bahwa dia cukup percaya diri untuk tidak harus selalu terlihat sempurna. Pria seperti ini terasa lebih manusiawi, lebih membumi, dan lebih menyenangkan. Tapi hati-hati. Banyak pria berpikir bahwa humor berarti harus terus melucu, harus jadi badut, harus terus cari perhatian. Padahal humor yang seperti itu justru melelahkan.
Terlalu banyak bercanda bisa membuatmu terlihat seperti pria yang tidak serius, atau bahkan seperti tidak punya arah hidup. Yang membuat humor jadi menarik adalah keseimbangan. Kamu tahu kapan harus serius, tapi juga tahu kapan harus menertawakan hal-hal kecil. Kamu bisa bicara tentang topik berat, tapi tetap menyisipkan kelucuan yang cerdas. Dan itu menunjukkan bahwa kamu punya wawasan. Bahwa kamu bisa memandang hidup dari berbagai sudut, termasuk dari sisi yang ringan. Selain itu, pria yang punya sense of humor yang baik biasanya adalah pria yang punya empati. Karena humor yang berkualitas datang dari pemahaman terhadap situasi dan perasaan orang lain. Kamu tidak bercanda secara kasar. Kamu tidak meledek hal yang sensitif. Tapi kamu membaca suasana, lalu menawarkan tawa yang membuat semua orang merasa lebih nyaman. Itulah mengapa wanita seringkali jatuh cinta secara perlahan pada pria yang lucu tapi dewasa. Mereka merasa bahwa bersama pria seperti itu, hidup akan terasa lebih ringan. Masalah bisa dihadapi dengan senyum. Ketegangan bisa diredakan tanpa konflik. Dan hubungan terasa lebih menyenangkan, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena keduanya tahu cara melewatinya dengan humor dan kebersamaan. Humor juga menjadi salah satu cara terkuat untuk membangun koneksi emosional. Karena saat wanita tertawa bersama pria, otaknya melepaskan hormon dopamin, hormon yang membuat seseorang merasa senang, terikat, dan nyaman. Tertawa bukan sekadar reaksi spontan. Tertawa adalah bentuk kepercayaan. Dan wanita hanya bisa tertawa bebas saat dia merasa aman secara emosional. Jadi, jika kamu ingin membuat wanita tergila-gila, jangan takut untuk menunjukkan sisi lucumu. Tapi pastikan itu lucu yang berkualitas. Gunakan humor sebagai alat untuk mencairkan suasana, bukan untuk menghindari kedalaman. Jadilah pria yang bisa membahas topik serius, lalu menutupnya dengan senyuman ringan. Jadilah pria yang bisa membuat wanita tertawa, bukan karena kamu sedang melucu, tapi karena kamu mengajak dia melihat hidup dari sisi yang lebih jernih. Humor adalah cermin kecerdasan. Dan wanita menyukai pria yang bisa berpikir tajam, tapi tetap ringan dalam bersikap. Pria yang punya selera tawa yang cerdas, halus, dan tidak memaksa. Karena itu membuat mereka merasa, saya bisa jadi diri sendiri di dekat dia. Dan ketika seorang wanita merasa bahwa kamu bisa membuatnya tertawa, merasa nyaman, dan tetap menghargai dirinya tanpa menggurui, maka kamu tidak hanya jadi pria menyenangkan. Kamu bisa jadi pria yang membekas. Pria yang membuatnya senyum sendiri di tengah malam. Hanya karena mengingat caramu bicara. Poin 9. Ketulusan dan kebaikan yang autentik. Saat hati yang bersih lebih menarik dari 1000 gombalan. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan sandiwara, pencitraan, dan kepalsuan, ketulusan menjadi barang langka. Banyak pria yang terlihat baik di permukaan, penuh senyum, ramah, bahkan romantis, tapi semua itu hanya topeng. Sekadar cara untuk mendapatkan perhatian. Bukan berasal dari hati yang sungguh-sungguh. Namun, wanita, terutama yang sudah matang secara emosional, punya radar yang sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan mana pria yang benar-benar baik, dan mana yang hanya sedang bermain peran. Dan inilah poin yang sangat penting. Kebaikan yang tulus jauh lebih memikat dibanding rayuan yang indah. Karena wanita tidak hanya mencari sensasi. Mereka mencari koneksi. Mereka ingin merasa aman, dihargai, dimengerti, bukan hanya dikagumi. Pria yang baik tidak harus selalu memberi hadiah mahal. Tidak harus selalu berkata manis. Tapi dia memperlakukan wanita dengan respek, dengan hati-hati, dan tidak menjadikan wanita sebagai alat untuk memenuhi egonya. Ketulusan terlihat dari hal-hal kecil, saat kamu mendengarkan tanpa menyela. Saat kamu memberi pujian bukan karena ingin sesuatu, tapi karena kamu benar-benar menghargai. Saat kamu membantu bukan untuk dipuji, tapi karena kamu peduli. Saat kamu hadir, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena kamu sungguh ingin bersama. Sayangnya, dunia sekarang sering menertawakan kebaikan. Pria yang tulus dianggap lemah. Yang sopan dianggap membosankan. Yang perhatian dianggap terlalu gampang ditebak. Tapi justru karena itu, ketika wanita bertemu pria yang tulus, mereka langsung merasa ada yang berbeda. Karena kebaikan yang sungguh-sungguh terasa hangat. Dan kehangatan itu membekas lama.
Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang tidak menilai kamu dari penampilanmu, tidak menghakimi masa lalumu, tidak tergoda untuk memamerkan dirinya sendiri, tapi hadir, benar-benar hadir, mendengarkanmu, menanyakan kabarmu, mengingat detail kecil tentangmu. Itulah pria yang tulus. Dan pria seperti ini membuat wanita merasa, saya aman di sini. Tapi jangan salah paham. Tulus bukan berarti lemah. Bukan berarti kamu selalu menuruti semua keinginan wanita. Justru pria yang tulus adalah pria yang tahu batas. Dia tahu kapan berkata, tidak, dengan tenang. Dia tidak takut kehilangan hanya karena jujur. Dia tidak menjilat demi disukai. Tapi dia memegang prinsip, sambil tetap bersikap lembut. Ketulusan juga berarti kamu tidak berpura-pura menjadi orang lain. Kamu tidak berusaha terlalu keras untuk disukai. Kamu tidak membentuk citra palsu hanya demi diterima. Karena kamu tahu, kalau hubungan dibangun dari kepalsuan, maka yang tertarik pun akan tertarik pada sosok yang bukan kamu. Dan wanita ingin mengenal pria yang nyata. Pria yang tidak malu menunjukkan sisi lemahnya. Yang tidak sibuk pamer, tapi fokus membangun koneksi. Karena pria seperti ini memberi ruang bagi wanita untuk jadi diri sendiri. Tidak merasa dihakimi. Tidak merasa harus bersaing. Tapi merasa diterima, apa adanya. Ketulusan itu menenangkan. Dan wanita, di balik semua kecantikan dan kemandiriannya, tetap seorang manusia yang ingin merasa aman secara emosional. Saat kamu hadir sebagai pria yang tidak memanipulasi, tidak memainkan emosi, tidak memakai trik psikologis untuk mengontrol, tapi hadir dengan niat baik, kamu menjadi sangat berbeda dari mayoritas pria lainnya. Pria yang tulus juga tidak menggunakan kebaikannya sebagai alat tukar. Dia tidak berpikir, kalau saya baik, maka saya harus mendapatkan balasan. Dia baik karena memang itulah dirinya. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Wanita merasa nyaman karena tidak ada tekanan. Tidak ada tuntutan. Hanya ketulusan yang terasa seperti angin sejuk di tengah panasnya dunia. Namun, ketulusan juga perlu didampingi dengan ketegasan. Karena kebaikan tanpa batas bisa membuatmu dimanfaatkan. Maka, belajarlah untuk berkata jujur, tapi tetap sopan. Belajarlah untuk membela yang benar, tapi tetap rendah hati. Belajarlah untuk berkata, tidak, saat perlu, tanpa kehilangan kebaikan hatimu. Itulah pria yang dicintai, bukan karena apa yang dia punya, tapi karena siapa dia sebenarnya. Jadi, jika kamu ingin membuat wanita tergila-gila, jangan hanya pikirkan bagaimana cara membuat dia kagum. Pikirkan bagaimana kamu bisa membuat dia merasa aman, dihargai, didengarkan, dirangkul, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Dan semua itu hanya bisa lahir dari satu hal, ketulusan. Dan ketika kamu hidup sebagai pria yang baik, bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu memang pilihan nilaimu, kamu tidak hanya akan memikat wanita. Kamu akan meninggalkan jejak di hati mereka, jejak yang tidak mudah dilupakan, bahkan setelah waktu berlalu. Poin 10. Visi hidup dan tujuan yang jelas. Daya tarik pria yang tahu mau kemana. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah terminal. 2 bus ada di hadapanmu. Bus pertama terlihat megah, sopirnya ramah, mesinnya kuat, tapi tak ada papan tujuan. Kamu tanya, bus ini mau kemana? Sopirnya menjawab, saya belum tahu. Kita lihat nanti aja. Bus kedua lebih sederhana, tapi ada tulisan besar di depannya, menuju masa depan yang jelas. Sopirnya mungkin tidak sempurna, tapi tahu kemana dia akan membawa penumpangnya. Di antara dua pilihan ini, kamu akan naik yang mana? Bagi wanita, pria itu ibarat kendaraan. Dia bisa membawa mereka dalam perjalanan kehidupan. Dan satu hal yang paling ingin diketahui wanita adalah, pria ini akan membawa aku kemana? Pria yang punya visi hidup, yang tahu apa tujuan hidupnya, yang tahu arah mana yang ingin dia tempuh, memiliki daya tarik yang tidak bisa ditandingi oleh ketampanan, uang, atau rayuan sekalipun. Karena ketika pria tidak punya tujuan, dia akan mudah terombang-ambing. Hari ini bilang mau ini, besok berubah pikiran. Hari ini semangat, minggu depan sudah hilang arah. Dia hidup dari hari ke hari tanpa fondasi yang kuat.
Dan wanita merasa tidak aman bersama pria seperti ini. Sebaliknya, pria yang punya visi memberi rasa percaya. Dia mungkin belum sampai tujuan, tapi dia punya peta. Dia tahu jalur yang ingin ditempuh. Dia sadar bahwa hidup bukan sekadar mengikuti arus, tapi tentang menciptakan arah. Dan ini bukan soal cita-cita besar. Tidak harus ingin jadi presiden atau miliarder. Tapi tentang memahami, apa yang aku mau capai dalam hidup ini. Apakah kamu ingin membangun keluarga yang sehat? Meninggalkan warisan baik? Menjadi sosok yang memberi dampak bagi sekitarmu? Itulah visi. Visi hidup menjadikan pria lebih terstruktur. Dia tahu apa yang harus diprioritaskan. Dia bisa berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak selaras dengan arah hidupnya. Dia tidak mudah terbawa arus tren. Dia tidak mudah terpengaruh omongan orang. Karena dia punya kompas batin yang jelas. Dan wanita sangat menghormati pria yang seperti ini. Karena pria seperti ini membuat mereka merasa aman dan juga terinspirasi. Seorang wanita pernah berkata, yang paling membuatku jatuh cinta adalah saat aku melihat dia bangun pagi, mulai bekerja, bukan karena dia harus, tapi karena dia punya semangat yang lahir dari mimpinya sendiri. Itu bukan tentang uang. Itu tentang arah. Pria yang punya visi hidup juga punya fokus yang kuat. Dia tidak sibuk mencari pengakuan. Tidak mengemis cinta. Tidak haus validasi. Karena dia tahu, semakin dia bertumbuh menuju visinya, semakin orang-orang yang tepat akan datang dan menghargainya, tanpa harus dikejar. Dan ketika pria seperti ini hadir dalam hubungan, dia bukan hanya jadi pasangan. Dia jadi pemimpin. Bukan dalam arti mengatur-atur, tapi dalam arti memberi arah. Dia tahu bagaimana membawa keluarganya ke tempat yang lebih baik. Dia tahu apa nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Dia tahu bagaimana menyikapi krisis dengan kepala dingin, karena dia memandang hidup dari atas, bukan terjebak dalam kekacauan sesaat. Visi juga membuat pria tidak mudah panik. Karena dia melihat gambaran besar. Ketika ada masalah, dia tidak langsung menyerah. Karena dia tahu, ini hanya satu bagian kecil dari perjalanan panjang. Dan ketenangan seperti ini sangat menarik. Wanita akan sangat mudah tertarik dengan pria yang tahu siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana dia ingin mencapainya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia punya arah. Dan arah itu memberikan harapan. Memberikan kepastian emosional, memberikan rasa bahwa masa depan bisa dibayangkan dan dijalani bersama. Tapi banyak pria hari ini kehilangan visinya. Mereka hidup dari notifikasi ke notifikasi, dari hiburan ke hiburan, dari distraksi ke distraksi. Mereka tidak pernah duduk dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya, aku ingin hidupku berarti seperti apa? Padahal, saat kamu berhenti sejenak, mendengarkan isi hatimu, dan mulai menulis arah hidupmu sendiri, kamu akan mulai menemukan energi yang berbeda. Kamu tidak lagi butuh validasi. Kamu tidak lagi tergoda untuk membandingkan. Kamu mulai berjalan, dan wanita akan mulai memperhatikan. Bukan karena kamu sedang mengejar mereka, tapi karena kamu sedang mengejar sesuatu yang lebih besar, dan itu memancarkan karisma yang tak bisa dipalsukan. Visi bukan tentang masa depan saja, tapi tentang bagaimana kamu hidup hari ini dengan penuh makna. Dan ketika kamu sudah punya itu, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Karena cara kamu berjalan, sudah cukup untuk membuat wanita berhenti dan berkata dalam hati, aku ingin mengenal pria ini lebih dalam. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sesungguhnya.